Melanjutkan episode sebelumnya, di mana Mika sedang diincar oleh seorang tak dikenal. Namun ketika Mika berbalik, orang itu hanya memberikan sejenis jimat kepadanya dan pergi. Berpindah ke Kaoru yang meminta izin pada kantor pusat untuk menghadiri kontes suling yang diikuti oleh Mika. Pusat pun menyetujuinya. Ia juga singgah ke toko bunga murah untuk membeli bunga, tentu saja bukan dari uang hasil menilang orang. Sementara Godai juga baru sampai di TK tempat Minori mengajar. Ia disambut dengan antusias oleh anak-anak kecil tersebut. Berpindah kembali ke Mika yang sudah memasuki ruangan kontes. Namun di sisi lain diperlihatkan seorang bapak-bapak telah disekap oleh seorang yang tak dikenal. Kaoru yang baru datang ke gedung itu melihat kegaduhan di dalam gedung. Ia melihat detektif lain yang juga satu lembaga dengannya dan menanyakan apa yang terjadi. Bapak itu menjawab hanya tindak pidana kecil saja yang bukan disebabkan oleh Grongi. Bapak itu menjelaskan kalau seorang presidir perusahaan Arikawa telah menghilang di gedung itu. Sebenarnya presidir itu akan memberikan sambutan untuk di kontes suling. Dan fakta menariknya presidir itu telah mem-PHK karyawannya beberapa waktu lalu. Ada kemungkinan salah satu karyawan ingin membalasnya. Bapak-bapak detektif pun berlanjut meeting dan menyuruh Kaoru untuk menonton pertunjukan Mika. Di lantai bawah, Kaoru pun bertemu dengan Mika. Ia memberikan bunga sebagai hadiah untuk pertunjukannya. Mika pun sangat senang dengan hadiah pemberian seorang perwira polisi itu. Sembari menunggu giliran, Mika dan Kaoru pun bercerita banyak. Kaoru terus berusaha menghibur Mika yang kehilangan ayahnya. Bahkan Kaoru juga sempat tertawa yang membuat Mika pun kaget. Karena baru pertama kali sang detektif itu tertawa lebar setelah selama ini dia hanya berwajah dingin dalam mengungkap kasus. Kaoru pun mengatakan ia bisa tertawa karena hanyalah manusia biasa. Tak lama giliran Mika untuk tampil pun tiba. Mika pun segera bersiap dan Kaoru akan memberikannya semangat. Tak lama dari kejauhan, Kaoru melihat polisi yang kejar-kejaran. Ia curiga kalau orang yang dikejar oleh para polisi yang menculik sang presiden direktur. Kaoru pun meminta Mika masuk ke ruangan, sementara ia akan mengejar sang penjahat. Berpindah ke Godai yang telah selesai mengajar anak TK dan memacu motornya menuju tempat Mika yang mengadakan kontes seruling. Namun di tengah perjalanan penglihatannya terganggu oleh seorang misterius di atas gedung. Tanpa ragu Godai berubah ke wujud kuga biru dan melompat ke atas gedung. Namun di atas ia tak menemukan siapa-siapa. Sehingga ia berubah ke wujud kuga hijau untuk mendapatkan indera yang lebih tajam. Namun belum sempat ia mencari musuhnya, sejenis serangan kilat pun datang dan menghantamnya. Ia pun langsung berubah ke wujud kuga putih dan kembali ke wujud manusianya. Beruntung kali ini dia tidak pingsan. Sementara di dalam gedung Arikawa, Mika sudah memulai gilirannya untuk meniupkan suling yang bertujuan untuk membuat sang juri terpukau. Di luar gedung, terlihat kepolisian bersama Kaoru masih memburu pria misterius yang diduga menculik presidir Arikawa. Dan benar saja, setelah terpojok, pria misterius itu menyandra sang presidir. Tidak diketahui apa motifnya. Tapi sang pria terus berjalan ke arah lift untuk kabur sambil membawa sang presidir. Melihat perlakuannya, Kaoru yakin kalau ia hanya pekerja yang ingin balas dendam saja dan bukan bagian dari Grongi. Pria itu terus membawa sandranya hingga ke dalam lift. Pihak kepolisian tentu saja tidak gentar menghadapi pria ini. Mereka bekerja sama untuk terus memburu sang pria misterius. Sampai akhirnya sang pria terdesak dan melepaskan bapak tua tersebut. Dengan bebasnya Sandra, kepolisian jadi lebih mudah untuk memburunya tanpa beban. Kaoru terus mengejar pria itu hingga keluar gedung. Hal itu bertepatan dengan berakhirnya kontes suling dan Mika pun keluar dari pintu dengan wajah yang murung. Di depan Mika, Kaoru menodongkan pistolnya pada sang penjahat yang berhasil menyandra seorang wanita random ketika pelarian. Mika pun cukup terkejut melihat Kaoru yang ternyata cukup sangar. Kaoru pun sempat melepas tembakan ke tangan sang pria yang membawa senjata. Sehingga pria itu pun tersungkur. Walau sudah tersungkur, pria itu tetap melawan Kaoru. Namun Kaoru bukanlah polisi sembarangan. Ia dapat mengalahkan sang penjahat dengan mudah. Tak lama polisi lain pun datang dan Kaoru menyerahkan sang penjahat pada rekan instansinya. Kaoru melihat Mika yang melihat aksi heroiknya tadi. Kaoru mendekati Mika dengan senyuman namun Mika malah murung dan seperti orang ketakutan. Dikira Kaoru akan dianggap keren. Namun sekarang Mika malah terlihat takut pada Kaoru. Tak lama Godai pun datang. Ia melihat Kaoru dan Mika sedang tidak dalam keadaan baik-baik saja.
Kaoru disuruh melapor oleh teman detektifnya tadi sehingga ia meninggalkan Mika bersama Godai. Godai mengantarnya ke stasiun untuk pulang. Di sanalah Mika curhat kalau ia kecewa, bahkan sebelum kontes, ia melihat Kaoru tertawa. Namun setelah kontes Kaoru terlihat seperti orang yang kejam. Godai pun menjelaskan wajar kalau seorang polisi bertindak seperti itu agar ditakuti penjahat. Esok harinya, Shin memperlihatkan Godai dan Kaoru sedang lari pagi untuk menjaga kebugaran fisiknya. Kaoru menceritakan kalau hari ini ada rapat penting bersama Kapolri dan Godai pun kali ini diundang oleh Kapolri. Singkat cerita mereka pun selesai lari pagi. Kaoru menelpon Mulyani untuk segera bersiap karena ia juga akan ikut rapat. Saat Mulyani hendak bersiap dengan membawa penelitiannya, ia pun ditelepon oleh ibunya. Ibu Mulyani mengatakan kalau hari ini adalah pertemuan guru dan murid. Jadi ia harus wajib hadir untuk menemani Sayuru. Ketika mengetahui rapat itu diadakan siang, Mulyani izin untuk menghadiri rapat lebih dahulu dengan Kapolri pagi itu. Singkat cerita, Godai pun sudah menghadap Kapolri. Ia pun menunjukkan kartu identitas buatannya yang mengatakan kalau ia suka berpetualangan. Setelah Mulyani datang, mereka pun memulai rapat. Berdasarkan fakta lapangan yang dikumpulkan, dan hasil pertempuran Godai, Mulyani yang bekerja sama dengan kepolisian berhasil menciptakan sebuah peluru canggih yang dapat merusak sistem sarafnya para Grongi. Meski mereka monster, mereka masih memiliki sel dan struktur anatomi tubuh yang sama dengan manusia pada umumnya. Melalui presentasinya, Mulyani mengklaim bahwa peluru itu dapat menembus tubuh sang mutan, terutama di bagian yang menjadi kelemahannya. Di mana kelemahan itu berada ketika sang mutan yang sedang terluka. Maka sel tubuh akan dengan cepat menyembuhkan luka itu. Titik inilah yang disebut oleh Mulyani sebagai kelemahan sang mutan. Berpindah ke Grongi Tato Mawar yang sedang bersama anak buahnya. Sang ajudan berkata kalau ia telah mengupgrade kekuatannya. Dari kejauhan, terlihat orang yang menggunakan pakaian putih dan itu diperhatikan oleh mereka. Belum diketahui siapa pria misterius itu, yang jelas dua Grongi ini terlihat menaruh dendam kepadanya. Berpindah kembali ke kelompoknya Kaoru yang selesai rapat. Namun Mulyani harus buru-buru karena pertemuan orang tua di sekolahnya Sayuru. Godai pun kagum pada janda cantik satu anak tersebut, karena ia seorang ibu yang tangguh dalam pekerjaan dan rumah tangganya. Berpindah ke Sakurako yang sedang menyelesaikan penelitiannya tentang Kuga. Rupanya penelitian itu tidak hanya sekedar ketikan belaka, melainkan untuk tugas skripsinya. Sementara Jin sudah mengakhiri penelitiannya tentang Gouram bersama Mulyani. Ia hanya perlu menunggu dosen pembimbing dan mendaftar untuk sidang. Diketahui setelah studinya selesai ia akan pulang ke Perancis. Ketika ia sedang beres-beres, ia tak sengaja menjatuhkan dokumen penting yang di dalamnya ada kartu nama Godai. Ia bersama Sakurako tertawa kecil melihat di kartu itu ada 1964 jenis kemampuan Godai. Tak lama Godai pun datang dan menyapa mereka yang tertawa kecil melihat kartu yang ia berikan. Bahkan Sakurako juga mendapat kartu yang sama dengan jumlah 1864. Jin pun salut kepada Godai yang mendapatkan kekuatan Kuga. Ia berharap Godai akan terus membela kebenaran dan menebarkan kebahagiaan ketika keadaan sudah damai nanti. Namun kekuatan Grongi yang semakin kuat membuat Godai terus penasaran. Jadi ia pamit untuk menguji kesehatan mentalnya ke tempat Tsubaki. Berpindah ke markas besar kepolisian, di mana seorang Grongi mendekati tempat itu. Salah satu petugas piket pun langsung mengetahui kalau ia adalah Grongi. Namun sang polisi kalah cepat sehingga ia pun menjadi korban sang mutan. Kabar cepat beredar, Kaoru segera menghubungi Godai dan merapat ke markas kepolisian. Mereka menamakan makhluk ini dengan kode 046 yang ia adalah Godaruba. Tak hanya itu, Kaoru juga menghubungi Mulyani untuk meminta peluru canggihnya karena Grongi sudah muncul. Mulyani pun terpaksa berlari ke arah kantor kepolisian dan melupakan pertemuan orang tua dan murid di sekolah anaknya. Sementara di markas kepolisian, sudah banyak oknum yang menjadi korban sang Grongi. Salah satu Grongi lain yang suka menghitung korban menggerahkannya untuk mencari oknum di sebuah area proyek karena di sana pasti banyak oknum yang bermain. Kepergian Grongi ini pun dilacak oleh admin kepolisian dan mengarahkan timnya ke area proyek. Godai yang mendengar hal itu langsung berubah ke wujud kuga merah dan memacu kendaraannya ke tempat yang dimaksud. Sesampainya di lokasi, ia melihat beberapa orang sedang diteror oleh mutan 046. Godai mengambil pistol yang terjatuh dan berubah ke wujud Pegasus.
Ia pun mengarahkan senjatanya ke arah Grongi. Panah itu lepas dan menempel di punggung Grongi. Namun hal itu tidak berdampak apa-apa pada sang mutan. Ia mengambil sejenis logam pada tubuhnya dan menjadi senjata baru yang siap menteror Kuga yang sudah kembali ke wujud birunya. Shin berpindah ke Mulyani, ia baru sampai kantor dan bersiap untuk merancang peluru yang diminta Kaoru. Lagi-lagi ibunya menelpon yang mengatakan kalau Suyuru ngambek dan tidak mau ke sekolah. Ia hanya mengurung diri dalam kamar dan tidak mau keluar. Hal itu membuat Mulyani terdiam dan tetap melanjutkan pekerjaannya. Sementara pada pertempuran Kuga, ia mengambil sejenis kayu dan berubah ke wujud Titan Form. Hal itu bersamaan dengan sampainya Kaoru di TKP dan melihat Grongi lain di puncak menara. Ia mengarahkan senjatanya dan menembak alat hitung yang dipegang oleh Grongi. Grongi itu pun murka dan berubah ke wujud Bartolomeo Kuma untuk menyerang Kaoru yang saat itu sudah berada di atas tower. Kaoru pun hampir terjatuh, sementara Kuma pun pergi meninggalkannya. Beruntung ia diselamatkan oleh Pak Sugita yang masih berada di tempat itu. Berpindah ke pertempuran Kuga. Namanya musuh semakin kuat, senjatanya pun tak mampu menembus Godaruba ini. Bahkan mutan ini juga dapat upgrade kekuatan ke wujud lain dan mengambil senjata Kuga sebagai senjatanya. Kuga pun dihajar habis-habisan. Sangat terlihat perbedaan level kekuatan pada dua petarung ini. Setiap armor Kuga berhasil ia tembus. Kuga hanya bisa mundur perlahan sembari memikirkan cara. Akhirnya ia berubah ke wujud merah dan bersiap melakukan tendangan Cristiano Ronaldo dengan wujud Rising Form. Namun tendangan itu juga tidak berdampak pada mutan. Harus diakui kalau lawannya kali ini bukan Grongi sembarangan. Tak lama mutan ini juga berubah ke form lain dan bersiap melakukan tentangan seperti yang dilakukan Kuga. Tendangan Lionel Messi pun dilancarkan sehingga membuat Kuga terlempar cukup jauh. Meski sempat bertahan, tampaknya kekuatan Kuga melemah dengan dibuktikan berubahnya wujud Kuga ke warna putih dan ia pun pingsan sebagai Godai. Mutan 046 ini pun pergi meninggalkannya. Singkat cerita, Kaoru pun menemukannya dalam keadaan terluka. Ia menelpon Mulyani dan meminta untuk senjatanya segera di-upgrade. Karena tampaknya si 046 ini di level yang berbeda dari Grong yang lain. Ditambah lagi si 046 berhasil lolos dan Godai tidak akan bisa berubah dalam waktu 2 jam. Jadi mau tidak mau kepolisianlah yang harus menindaklanjuti si 046. Kabar kekalahan Godai pun tersebar ke radio yang didengarkan oleh Sakurako. Bahkan 046 sekarang sudah mendapatkan 108 korban hanya dalam waktu singkat. Sementara Godai sendiri sedang ditangani langsung oleh Tsubaki. Kaoru dan Yanto masih berkomunikasi untuk memotong rute dalam pencarian si 046. Admin kantor pun memberitahukan kalau si 046 sedang menuju lokasi Central Arena di distrik Setagaya. Ternyata di Central Arena terdapat 3 Grongi yang sedang berdiskusi. Salah satunya adalah si Grongi yang suka menghitung korban menggunakan sempoa yang bernama Dorudo atau yang bisa berubah wujud ke bentuk Bartolomeo Kuma tadi. Si 046 menganggapnya lemah karena ia hanya bisa bergantung pada alat hitung antiknya. Tak terima dikatakan lemah, Dorudo pun menantangnya untuk bertempur. Mereka berubah ke wujud Gronginya masing-masing sementara si Tato Mawar pun pergi. 046 berubah ke wujud Godaruba dan Dorudo berubah ke wujud Kuma. Maka terjadilah pertempuran antara kedua Grongi tersebut. Sementara Mulyani masih menguji coba senjata yang ia buat dan berhasil. Berpindah ke Sakurako yang mengunjungi Tsubaki. Sakurako mengatakan permintaannya kalau ia ingin Godai semakin kuat dengan bantuan Tsubaki. Walau awalnya bimbang karena takut Godai akan seperti Grongi, namun Tsubaki akan tetap mencobanya. Karena ia juga mengetahui kalau Grongi yang bermunculan juga semakin tangguh. Jika tidak diatasi, maka Godai juga akan menjadi korban. Tak lama denyut nadinya pun muncul dan ia mempunyai rencana untuk Godai. Berpindah ke Mulyani yang menunggu pihak kepolisian yang akan menjemput senjatanya di sebuah kafe. Tak lama Jin juga datang ke kafe itu dan melihat pujaan hatinya sedang sendirian. Jin mencoba menyapanya namun Mulyani tak bisa menyembunyikan galau hatinya di hadapan Jin. Sementara Kaoru terus menuju lokasi tempat 046 berada. Sesampainya di lokasi, si Tato Mawar sudah memperhatikannya. Berpindah ke Godai sedang ditempatkan di ruangan khusus oleh Tsubaki. Tidak tahu apa yang akan dilakukannya pada Godai karena film pun bersambung. Sampai jumpa di episode berikutnya.